beraktivitas semuanya. Ketemu lagi di channel aku, My World. This is a mistis, my duniaku, tentang mistis dan kehidupan aku sebagai seorang indigo. Nah, aku kali ini mau cerita, dan ceritanya ini real, tapi namanya nanti aku samarkan ya. Ini dicerita dari orang yang melakukannya. Jadi pelakunya ini cerita ke orang tua aku, dan kita lanjutkan lagi ke aku, maksudnya dari orang tua aku diceritakan lagi ke aku ya. Kali ini kita akan membahas soal pesugihan. Pesugihan apakah yang ia lakukan supaya dia tiba-tiba kaya raya banget? Nah, dan dalam 1 tahun 2 tahun sudah beli beberapa kendaraan besar, sampai kendaraan mewah, bisa bangun rumah. Ini real ya ceritanya. Kita samakan dulu ya, namanya Pak Tomo ya. Oke, kita samakan namanya Pak Tomo aja, karena di buku novel aku sudah pernah aku tulis itu, sharing ceritanya seperti itu. Dan aku kasih si apa namanya, pelakunya itu namanya Pak Tomo. Jadi ini nggak merujuk ke siapapun, tapi ini nama samaran ya. Jadi kalian garis bawahi, ini namanya nama samaran. Oke. Beliau ini dulunya bekerja sebagai buruh pabrik di kota, guys. Pak Tomo ini kerjanya sebagai buruh pabrik di kota. Kemudian Pak Tomo itu ketemulah jodohnya di situ. Namanya Bu Tomo. Nah, Bu Tomo ini menikah sama Pak Tomo. Kemudian selama pernikahan mereka, Pak Tomo tinggal di kota sebagai buruh, dan Bu Tomo ini tinggalnya di kampung. Oke, kehidupan mereka serba pas-pasan, kayak selama menjadi buruh buruh pabrik itu. Pak Tomo itu kerjanya pas-pasan banget. Ya namanya juga buruh pabrik ya. Bahkan rumah yang ia tinggali itu milik kedua orang tuanya ya. Jadi Pak Tomo ini kehidupannya pas-pasan banget. Kemudian diajaklah sama saudaranya dia. Pak Tomo ini diajak saudaranya yang udah melakukan itu, dan beliau juga kaya raya, guys. Jadi menguasai lah, jadi kayak juragan lah di kampungnya si saudaranya Pak Tomo ini. Kemudian Pak Tomo akhirnya kepincut lah, suka lah aku ikut, aku juga pengen punya duit banyak. Akhirnya Pak Tomo memutuskan resign dari pabriknya, kemudian balik ke kampung. Nah, kemudian Pak Tomo itu balik ke kampung, guys, tapi ikut sama keluarga saudaranya ini, kakaknya ini, kakak kandung itu, kakak kandungnya ya yang ngajakin dia. Nah, kakak kandungnya ini udah berhasil lah jadi juragan tebu, jadi juragan, pokoknya kalau di kampungnya itu pertanian ya, juragan cabai dan sebagainya. Nah, si Pak Tomo ini ikut, terus aku ikut caramu kak. Nah, akhirnya join lah Pak Tomo ke kakaknya ini, ikut melakukan ritual pesugihan. Dan atau enggak kalian itu pesugihannya apa? Pesugihannya itu namanya pesugihan medok. Kalian bener kalau di Jawa itu main perempuan aja gitu ya. Jadi pesugihannya itu medok. Ketika kan pasti baru tahu ya, kok ada si pesugihan gitu kan, enak jadinya yang melakukan kan ganti pasangan. Nah, kan gitu guys. Tapi dia itu pesugihannya tetap pakai, pesugihannya kayak gitu, tapi dia tetap pakai tumbal. Nah, si Pak Tomo ini akhirnya menjadikan pertama itu kedua orang tuanya, guys, tumbalnya. Akhirnya kedua orang tuanya meninggal dunia di tahun yang sama. Ingat ya, kalian garis bawahi, orang tuanya meninggal di tahun yang sama. Tapi kejadiannya itu aku nggak tahu ya, guys, itu maksudnya apa. Ketika isi ibu dari Pak Tomo ini meninggal, ada burung gede banget muterin di rumahnya, tahu terus itu burungnya gede banget ya guys. Jadi muter-muter di atas rumahnya sebelum si ibu ini meninggal. Tadi sebelum ibunya Pak Tomo ini meninggal, itu burung itu terus di sekitar rumahnya, jadi muter terus gini guys. Jadi di atas rumahnya itu muter. Kemudian gak berselang lama, sore harinya si ibunya Pak Tomo ini meninggal.
Tapi keadaan ekonomi Pak Tomo masih gitu guys, masih susah, masih ya sampai istrinya itu kalau belanja itu terbudget semuanya guys. Jadi setelah ibunya meninggal, setelah beberapa minggu kemudian mulailah naik ekonominya Pak Tomo. Akhirnya dia dapat kontrak. Nah kontraknya itu apa? Itu bisnis kerjasama pertebuan juga, sama kayak kakaknya. Akhirnya dia itu join kerjasama dan bisnis tebunya ini berhasil guys. Setelah bisnis tebunya ini berhasil, kemudian dia lah mulai naik terus ekonominya. Tapi dia juga melakukan itu metode itu ya, selain tumbal dia juga metode itu guys. Nah dia ini pesugihannya nggak berlangsung lama ya guys, 2 tahun. Dia selama 2 tahun itu nyoba untuk metode terus, tapi di tahun ketiga dia nggak mampu karena dia melihat kasihan sama istrinya. Kalau aku kayak gitu terus, ternyata cintanya dia ke istrinya ini jauh lebih besar daripada ke orang lain yang dijadikan orang keduanya. Akhirnya lama tahun dia nggak mampu melakukan perselingkuhan atau nggak medok lagi guys, nggak bisa, dia nggak, masih kasihan sama istrinya. Nah setelah itu terjadi kan dia sudah memutuskan untuk nggak bisa melakukan perselingkuhan itu, nggak tahu ya karena cintanya mungkin sama istrinya. Setelah ia sukses bisa bekerja sama dan membeli truk kendaraan, pokoknya rumahnya sudah jadi bagus banget guys di kampung itu. Dia paling kaya, istilahnya saat itu dia kaya banget, bahkan kendaraan besarnya truk itu sampai 5 biji kan kaya banget ya, dari nggak punya apa-apa terus akhirnya bisa beli, bangun rumah, bisa bangun kendaraan. Tapi karena dia nggak mampu melakukan yang tahun ketiga, akhirnya bisnisnya rontok guys. Bisnisnya rontok, nggak rontok ya, belum rontok sih yang tahun ketiga ini, tapi dia meninggal dunia. Dan meninggalnya itu nggak wajar guys ya, sampai dimakamin itu ditekuk-tekuk tubuhnya, nggak tahu, wallahu alam, kita nggak tahu ya. Setelah dia meninggal dunia, bener aja bisnisnya merosot guys. Nah ketika bisnisnya mulai merosot, tapi belum merosot banget, masih punya kendaraan banyak, bisnisnya masih berjalan, cuma belum untuk. Nah setelah itu anaknya ini menikah, anaknya yang cewek tadi menikah, dia hamil, tapi dia nggak bisa melahirkan anak hingga janin ke 7 guys. Jadi kembar akhirnya meninggal semua janinnya. Terus akhirnya dia manggil lah seorang ahli spiritual, manggil di rumahnya. Kalau diketahui bahwa ini ada pengamatan ini ya dilakukan ini dulu. Terus akhirnya dibersihkan guys, sama si yang supranatural tadi, dan bukan aku yang ahli supranatural tadi. Akhirnya dibersihkan dan dia punya anak. Akhirnya anaknya yang cewek ini tadi berhasil punya anak, tapi bisnisnya perlahan turun dan bangkrut sekarang. Jadi kisah apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Jangan pernah melakukan hal-hal yang seperti itu ya guys. Itu cuma enak di awal aja, tapi kasihan nanti anak cucu kita yang akan menanggungnya juga setelah kita meninggal. Jadi mending kita cari rezeki yang halal, diniatkan untuk mencari rezeki yang halal karena ridho Allah Ta'ala. Dan jangan pernah bermain-main yang namanya kayak gitu. Selain kita kena hukum musyrik, nanti juga tidak baik lah ya intinya. Tadi takutnya ini hanya saran, tapi buat kalian yang terserah, semua itu pilihan kalian. Kita nggak bisa ngejudge satu persatu orang ya, karena balik lagi ke mental orang itu beda-beda. Ketika ada orang yang dihina bisa marah banget, ada yang dihina sabar, ada yang dihina mencoba balas dendam, nah gitu. Jadi kita nggak bisa ngejudge. Untuk saran aja, sebaiknya jangan sampai sakit hati kita membuat kehidupan kita berantakan. Ini hanya saran, silakan kalian ambil aja hikmahnya yang aku ceritakan, karena ceritanya itu benar-benar real.
dan emang kenyataannya kayak gitu. Dan sekarang yang menderita bukan hanya anaknya aja, yang anaknya sih oke fine, tapi istrinya kehidupannya juga nggak bagus. Jadi mending, ini saran aja ya. Nah, buat teman-teman yang punya kritik ataupun saran atau punya cerita-cerita tentang hal-hal kayak gini, kalian bisa sharing lagi di YouTube aku, di My Word ini. Kalian bisa sharing apapun yang kalian mau, dan kalian juga bisa ngasih kritik sama saran. Ini tuh sama aja ya guys, kayak kita ngobrol biasa aja, tapi aku buat di channel supaya yang teman-teman kita yang jauh, karena kita itu nanti akhirnya kalau kita semisi ya, itu kemungkinan untuk koneksinya itu semakin baik. Jadi bisa kita sharing-sharing, kita bisa bersaudara. Jangan lupa kalian juga subscribe, nanti kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ini tadi ceritanya real, dan yang aku kasih di belakang itu hanya kritik dan saran. Oke, terserah, semua itu keputusan dari masing-masing individu, dan itu pendapat aku. Ini pendapat aku aja ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum, sampai jumpa lagi di YouTube aku selanjutnya. Oke, jangan lupa kalian follow ya, kalian nanti sharing ya. Oke, selamat beraktivitas.